Nama Galunggung sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Kini lebih dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan beragam tempat rekreasi, mulai pemandian air panas hingga area perkemahan. Sejatinya, itu bukan sebatas nama gunung atau sekadar tempat rekreasi. Di baliknya terbentang sejarah panjang yang mengakar hingga sekarang. Galunggung merupakan bagian penting dari perjalanan manusia Sunda. Ada banyak kisah luhung yang membuat Gunung Galunggung hingga kini oleh sebagian orang masih dijunjung sebagai tempat agung. Berikut ini 7 kisah luhung seputar Galunggung Agung, mulai tutur tentang kabuyutan hingga cerita seputar letusannya yang terjadi pada 1982. 1. Kabuyutan. Kisah luhung itu bermula dari sebuah tempat bernama Kabuyutan Galunggung. Pada masa itu, Kabuyutan merupakan tempat mempelajari ilmu agama, melaksanakan ritual keagamaan, hingga menulis naskah. Kabuyutan Galunggung berperan penting dalam membangun peradaban manusia di kala itu. Dalam cerita Parahyangan, sebuah naskah Sunda kuno yang menceritakan sejarah tanah Sunda, pendirian Kabuyutan tidak bisa dilakukan sembarang orang, tapi harus oleh seorang raja. Adapun istilah Kabuyutan itu disebut dalam naskah kuno yang diberi nama Amanat Galunggung. Naskah yang ditulis dalam daun lontar dan nipah itu dibuat oleh Prabu Darmasiksa, Raja Sunda Galuh yang bertahta pada 1175 sampai dengan 1297. 2. Amanat Galunggung. Amanat Galunggung yang dituangkan dalam 6 lembar tulisan itu berisi nasihat-nasihat dan pegangan hidup masyarakat. Salah satu penggalan amanat yang terkenal adalah ungkapan Hana nguni, hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke, atau ada dahulu, ada sekarang. Bila tak ada dahulu, takkan ada sekarang. Amanat lainnya adalah petua tentang perlunya kewaspadaan akan kemungkinan direbutnya kejayaan bangsa sendiri oleh orang asing. Untuk itu, harus tetap menuruti nasihat orang tua, melaksanakan ajaran yang membuat parit pertahanan agar unggul perang. Hal lain yang diingatkan adalah jangan merasa diri yang paling benar, paling jujur, dan paling lurus. Selain itu, jangan membunuh yang tak berdosa, jangan merampas hak orang lain, dan jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. 3. Galung Agung. Berdasarkan cerita para sepuh dahulu, Galunggung berarti juga Galung Agung, atau tempat adu ilmu para orang agung atau raja-raja. Galunggung merupakan kawah candra di muka atau tempat penggemblengan diri para calon pemimpin. Satu hikayat menerangkan tentang betapa tingginya ilmu seorang resi di Galunggung, sehingga membuat penasaran para pembesar dari tempat lain. Mereka penasaran dengan kabar itu dan sengaja datang ke Galunggung untuk membuktikannya. Ternyata benar, Resi Galunggung terbukti berilmu tinggi. Para raja akhirnya mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di Galunggung. Bukan hanya belajar ilmu-ilmu ragawi, tapi juga memperdalam adab. Itu penting dilakukan, karena apa artinya berilmu tinggi kalau tidak punya tata krama? 4. Restu Galunggung. Sejak dulu, kebesaran Galunggung sudah mengakar dan memancarkan pengaruh yang besar. Sebagai bagian dari pusat peradaban, Kabuyutan di masa itu mempunyai kekuasaan mengabaikan para raja Sunda. Mereka baru dianggap sah menjadi raja bila mendapat restu atau persetujuan dari Resi Galunggung. Berasal dari bahasa Sanskerta. Secara umum, abhiseka berarti memandikan atau menyucikan suatu hal yang bersifat kedewaan.
Dalam praktiknya, itu merupakan ritual keagamaan dengan mempersembahkan sesajen berupa air yang disiramkan ke arca dewa atau lingga dan yoni. Kebesaran Galunggung itu tertulis dalam amanat Galunggung, yang diantaranya berisi tentang siapa saja yang dapat menduduki Galunggung, ia akan beroleh kesaktian, unggul perang, berjaya, dan bisa mewariskan kekayaan sampai turun-menurun. 5. Menjadi kerajaan. Sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya seperti sekarang, Galunggung merupakan kabuyutan atau kebataraan yang dipimpin Batara Semplak Wajah, Batara Kunjung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang Janapati. Dalam jabarprof.go.id dijelaskan, saat Batari Hyang memimpin pada 21 Agustus 1111, Kabuyutan diubah menjadi kerajaan dengan nama Kerajaan Galunggung. Penguasa pertamanya Dewi Citrawati atau Batari Hyang Janapati. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Gegerhan Juang di Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Titi mangsa 21 Agustus 1111 itu sempat dijadikan tonggak hari jadi Kabupaten Tasikmalaya dan sudah berjalan selama puluhan tahun. Tapi kini, hal itu sudah diluruskan. Setelah dilakukan kajian mendalam, hari jadi Kabupaten Tasikmalaya lebih tepat pada 26 Juli 1632. Sesuai Piagam Sultan Mataram yang mengangkat Ngabehi Wirawangsa sebagai Mantri Agung Bupati Sukapura. 6. 4 kali meletus. Berdasarkan catatan sejarah, Galunggung pernah meletus sebanyak 4 kali, yakni pada 1822, 1894, 1918, dan 1982. Letusan yang terakhir itu hingga kini masih terekam jelas dalam benak banyak orang. Terlebih, bencana itu berlangsung selama 9 bulan, tepatnya hingga 8 Januari 1983. Pada 5 April 1982, Gunung Galunggung meletus, memuntahkan lahar panas disertai dentuman dan cahaya kilat yang mengerikan. Di satu waktu, abu vulkanik mengudara dengan ketinggian lebih dari 30 km. Seketika, Tasikmalaya menjadi kota mati. Rutinitas harian mendadak terhenti. Perkantoran, sekolah, hingga pusat-pusat perdagangan terpaksa tutup. Dan puluhan ribu orang mengungsi. Abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung membuat banyak wilayah menjadi gelap. Atap-atap rumah dipenuhi abu. Jarak pandang pun sangat terbatas, hingga orang-orang jadi susah saling mengenali. Bukan hanya di darat yang terkena dampak, di udara pun sama. Pesawat British Airways dan Singapore Airlines harus mendarat darurat di Jakarta lantaran mengalami kerusakan mesin. Wah, dari tamat sudah tos dengarap tuan sedayana ge ningali situasi kitu. Ayeuna sapertos jagat goyang. Ayeuna sapertos di luar ngaburu ku sora gunung gitu. Nyetak dengarap tuan iwati istighfar we. Muntang-muntang ka pangeran kan ngadama gitu. Dengarapkeun duwi ka Penyang Yuswa gitu. Ku saneat mah gitu. Ku paniknya tuh jalmi waktu istighfar we sarena tidak garinya ya teka tingali jalmi teh namun eta teh tati didinya tidak garinya tapi lamun jeung pamajikan pahili pamun teh papuntang-puntang mun teh eta bujang-bujang di daerah ieu di Tasik ke sami gitu poek teka tingali jalmi bawa anak atau dulur itu iya poek kan eta keur ku sora gunung geus da tarawasan teh model ngabuludagna
rempagna batu di rasa dina payunan itu. Aku ngaguruh na juga lah. Tujuh, kubah lava. Sebelum meletus, atmosfer alam di area Gunung Galunggung memperlihatkan aktivitas berbeda. Air di kolam-kolam sering bergelombang, dan pepohonan di sekitar lava tampak menguning kering. Kubah lava yang juga disebut Gunung Jadi itu terbentuk setelah letusan Gunung Galunggung pada 1918. Dengan adanya aktivitas vulkanik yang tinggi, yang otomatis makin lama makin membesar. Nah, ini ini gambar disebutnya itu kubah lava. Ini karena begini karena ada aktivitas vulkanik yang naik ke permukaan Gunung Galunggung. Nah, sesudah ini dengan frekuensi vulkaniknya yang tinggi, otomatis pecahlah, istilahnya meletuslah Gunung Galunggung. Nah, ini salah satu gambar meletus Gunung Galunggung pada tahun 1982. Nah, ini dari dampak tadi yang erupsi Gunung Galunggung yang terjadi, diambil lebih dekat gitu, karena ini masih proses dalam masa erupsi. Nah, setelah erupsi bisa diambil, bisa dilihat produk yang dikeluarkan juga bisa kelihatan mungkin dari bisa gambaran ini ya, seperti inilah dampak erupsinya Gunung Galunggung itu. Nah, ini diambil ketika sore hari, dan yang ini ketika malam hari. Nah, tahun 1982 ini Gunung Galunggung kan erupsi cukup lumayan dahsyat ya. Bisa dilihat dari kolom abunya juga, terus dari produk erupsinya Gunung Galunggung itu sendiri seperti ini bisa meluluhlantahkan pemukiman-pemukiman penduduk yang ada di wilayah ini, Sinagar ini. Nah, termasuk ini juga sampai rumah terkena akibat dari erupsi Gunung Galunggung itu sendiri.